Menelikung hilirisasi nikel. Kebijakan larangan ekspor biji nikel dipandang penting sebagai tulang punggung untuk pengembangan industri dan hilirisasi nikel di dalam negeri, agar negeri ini lebih berdaya dan berdaulat atas sumber daya alam yang dihasilkan. Hilirisasi ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Dengan hilirisasi, negeri ini tidak lagi hanya menjual bahan mentah, sedangkan yang mendapat manfaat ekonomi paling besar justru negara lain. Jangan lagi Indonesia sebagai pemilik SDA justru hanya jual putus bahan mentah, tidak paham industri dan transfer teknologinya. Saat Indonesia masih mengekspor biji nikel mentah atau raw materials, devisa yang diraih hanya 1,1 miliar US dollar. Tetapi ketika melakukan hilirisasi tahun 2021, nilai ekspor Indonesia nikel melonjak menjadi 20,8 miliar US dollar, naik 18 kali. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2020, Indonesia berkontribusi 27% dari total produksi biji nikel dunia, sedangkan perkiraan jumlah nikel Indonesia mencapai 52% dari total nikel dunia. Tingginya permintaan di luar negeri inilah yang membuat sejumlah pihak berlaku lancung dengan melakukan perniagaan terlarang. Mereka mengekspor biji nikel secara ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi adanya ekspor ilegal 5 juta ton biji nikel ke Tiongkok. Nilainya ditaksir mencapai 14,5 triliun rupiah. KPK menyebut ore nikel yang diekspor secara ilegal itu diduga berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara. KPK mendapati temuan data itu dari website Bea Cukai Tiongkok periode Januari 2020 sampai Juni 2022. Padahal Indonesia telah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Isu kebocoran ekspor nikel ini sebenarnya telah digaungkan ekonom senior Faisal Basri sejak Oktober 2021. Namun, temuan Faisal Basri dibantah ramai-ramai pihak pemerintah, termasuk oleh Badan Pusat Statistik. Jika temuan Faisal Basri 2 tahun silam itu pemerintah tidak sibuk membantah, maka kerugian negara tidak akan menggunung seperti temuan lembaga anti rasuah saat ini. Kembali lagi soal pelarangan ekspor biji nikel. Di atas kertas, aturan Kementerian ESDM sejatinya memang bagus dan berpotensi mendatangkan nilai tambah besar kalau saja benar diimplementasikan di lapangan. Tapi beda praktik lapangan dengan harapan. Indonesia bisa saja bangga karena merupakan penghasil biji nikel terbesar dunia. Namun tak ada gunanya bila tak bisa membendung kebocoran yang masih terjadi. Menggenggam 27% produksi biji nikel dunia, namun Indonesia tak bakal punya daya tawar kalau masih marak dijual nikel mentah secara sembunyi-sembunyi. Menertibkan orang-orang di bawahnya perlu ada pendisiplinan tata niaga sekaligus pejabat publik yang melibatkan lintas sektoral. Tanpa itu semua, maka hilirisasi produk tambang yang selama ini digaungkan Joko Widodo akan menjadi isapan jempol semata. Hilirisasi akhirnya hanya fata morgana.